Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Taqwa 02 yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru cintai. Setelah pada pertemuan sebelumnya Bapak menjelaskan tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, dan syarat barang yang diperjualbelikan. Pada kesempatan pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah apa saja barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dan yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang khiyar. Yang pertama, bahwa kita sudah dapat pemahaman hukum jual beli itu adalah halal. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW dulu juga sebagai seorang pedagang. Kemudian para sahabat-sahabatnya yang kaya raya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mereka juga pedagang. Maka pekerjaan jual beli atau berdagang itu sebaik-baiknya usaha. Tentunya apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya, memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Sehingga keberkahan bisa didapatkan dengan berdagang atau jual beli. Apa saja barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan dan dihukumi tidak sah kalau dijualbelikan. Yang pertama adalah barang yang najis. Contoh misalnya kotoran ayam itu najis mutawasitoh. Kemudian kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kerbau, atau barang-barang najis yang lain itu tidak sah kalau dijual belikan dan dilarang kalau kita mau memperjualbelikan. Atau misalnya zatiyahnya yang najis, misalnya seperti anjing, babi, itu kan binatang yang dihukumi najis mughaladzah. Maka jual beli binatang-binatang yang dihukumi najis seperti anjing dan babi itu dilarang, dan kalau kemudian dilakukan maka jual belinya dianggap tidak sah. Berarti pelakunya berdosa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, Bapak ulang, adalah jual beli barang yang najis itu tidak sah dan dilarang. Yang kedua, jual beli barang yang membahayakan. Apakah membahayakan terhadap diri kita atau membahayakan terhadap teman kita atau orang lain? Misalnya, yang sering adik-adik lihat di TV, ada bandar narkoba ditangkap karena melakukan transaksi jual beli narkoba. Narkoba ini membahayakan. Jual belinya tidak sah, kemudian dilarang. Sehingga siapapun yang melakukan jual beli narkoba, ganja, ekstasi, morfin, minuman keras, atau apapun yang membahayakan terhadap diri dan tubuh kita, maka hukumnya dilarang dan tidak sah jual belinya. Nah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah ada jual beli yang sah
tapi dilarang karena di dalamnya ada dosa. Jual belinya sah, tapi berdosa pelakunya karena dilarang. Itu ada 3. Nomor 1, jual beli yang bersyarat. Misalnya gini, saya mau beli sepeda kamu dengan syarat kamu bantuin saya untuk mengangkat batu, mengangkat meja, mengangkat kursi, atau ngambilin air. Jadi jual beli dengan bersyarat begitu, itu ada dosa di dalamnya. Walaupun ketika dia membeli, saya menjual, itu sah. Walaupun sah, tapi dosa. Kenapa? Karena kita memberikan syarat. Ada tenaga orang yang secara tidak langsung kita paksa agar dia mau membeli dagangan kita. Atau contoh lain, saya mau membeli barang kamu, asal kamu harus mau ketika disuruh oleh saya selama seminggu, misalnya. Nah, jual beli dengan syarat begini, begitu dia membeli kita menjual, itu sah, tapi ada dosa. Dilarang karena memberatkan orang. Kan jual beli itu harus suka sama suka. Kalau tadi seakan-akan terpaksa, sehingga dilarang. Dan kita dosa, walaupun sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membeli barang orang lain, padahal barang itu sudah ditawar oleh orang lain. Sudah dibeli oleh orang lain. Misalnya, ada pedagang menjual pulpen harga 1.000. Udah dijual ke orang tuh. Udah, beli ke saya aja 1.200. Tuh, padahal udah ditawar orang. Padahal sudah dibeli orang. Jual beli seperti ini adalah dilarang. Walaupun sah. Kalau terpaksa transaksi, jual belinya sah, tapi dilarang, ada dosa di situ. Kenapa? Kan menyakiti orang yang pertama. Seharusnya milik orang yang membeli pertama, karena kita membeli, sehingga diberikan ke kita. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah menjual atau membeli barang yang sudah ditawar atau sudah dibeli oleh orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita membeli barang yang sudah dibeli orang lain, kita udah biarin saya beli lebih mahal lagi. Ya, itu nggak boleh, udah dibeli orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjual atau membeli barang yang masih belum jelas, belum kelihatan. Saya beli burung. Burungnya mana? No, masih di atas. Berarti kan belum bisa dikuasai. Kemarin sudah dijelaskan syarat jual beli barang, barangnya harus bisa diserahkan. Nah, jual beli begini itu adalah dilarang. Walaupun begitu dianya mau, saya sebagai penjual nerima duit, dia sebagai pembeli nerima barang, ya memang tidak ada paksaan, tapi karena nggak jelas, sehingga dilarang. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, walaupun jual beli halal, tapi kalau yang dijual belikan barangnya najis, maka tidak sah dan berdosa, tidak boleh. Yang kedua, kalau jual beli barang yang membahayakan, maka tidak sah dan tidak boleh. Ada juga yang jual belinya sah, tapi dosa dan dilarang. 1, jual beli yang bersyarat tadi. Yang kedua,
Jual beli barang yang sudah ditawar atau dibeli oleh orang lain. Yang ketiga adalah menjual atau membeli barang yang belum bisa diserah terimakan atau belum jelas. Inilah adik-adik sekalian terkait dengan jual beli barang yang dilarang untuk dijual belikan. Pembahasan berikutnya adalah tentang khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu adalah keadaan untuk memutuskan apakah saya jadi beli atau saya nggak jadi beli. Apakah saya mau meneruskan atau saya mau membatalkan, itu khiyar. Khiyar ada 3. Nomor 1 khiyar majlis. Majlis itu artinya tempat. Nomor 2 khiyar aib. Aib itu artinya cacat. Nomor 3 khiyar syarat. Jadi ada syaratnya. Bapak jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah khiyar majlis. Majlis itu artinya tempat. Jadi kita boleh apakah mau membatalkan jual beli atau mau lanjut meneruskan jual beli, selagi masih ada di tempat itu maka boleh. Misal, Pak Guru, saya mau jual pulpen. Ya udah, coba lihat pulpennya. Nah, kalau Pak Guru masih ada di tempat, kamu yang jual masih ada di tempat, itu boleh melakukan khiyar. Memutuskan apakah jadi apa tidak. Namanya karena masih ada di tempat, namanya khiyar majlis. Kata Rasulullah, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar. Sekali lagi, khiyar apa? Khiyar adalah memutuskan jadi atau tidak jadi beli. Malam yatafarraqa, selagi belum berpisah. Kalau Pak Gurunya sudah pulang, kamu yang belinya sudah pulang, ya udah berarti bukan khiyar majlis lagi, udah selesai khiyar majlisnya. Jadi khiyar majlis adalah keadaan untuk memutuskan apakah melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli masih dalam satu tempat. Antara penjual dan pembelinya masih berada di tempat itu. Itu namanya khiyar majlis. Yang kedua, khiyar aib. Aib itu cacat. Nah, ketika transaksi jual beli, penjual nggak tahu kalau barangnya ada cacatnya. Pembeli pun nggak tahu kalau barangnya ada cacatnya. Maka kemudian penjual dan pembeli melakukan khiyar. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang, saya kembalikan lagi ya. Iya. Nanti kalau ada cacatnya, saya tukar lagi ya. Iya. Jadi melakukan khiyar aib, khiyar cacat antara penjual dan pembeli yang ketika akad itu tidak diketahui. Nggak kelihatan. Itu. Tadinya bersih, bagus. Ya udah, maka ketika kita sudah pulang, penjual dan pembelinya begitu di rumah, oh ternyata ada cacatnya. Ditelepon tuh, maaf ini ada cacatnya, berarti saya nggak jadi beli, atau nggak apa-apa deh saya jadi beli, itu boleh. Jual beli dengan cara-cara seperti tadi itu disebut dengan khiyar aibi atau aib, cacat. Jadi selagi ada cacatnya, barangnya boleh dikembalikan atau ditukar. Atau bukan cacat, misalnya kurang. Begitu ditimbang kok kurang sekilo, ya kan? Maka boleh ditukar. Atau boleh, biarin deh nggak apa-apa. Itu namanya khiyar. Boleh lanjut, boleh tidak. Yang ketiga adalah khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu seorang penjual atau pembeli menentukan boleh jadi lanjut beli, lanjut jual atau tidak. Dengan syarat
minta waktu 3 hari. Pak, saya beli sepeda ini ya. Ya udah saya jual misalnya. Tapi saya minta waktu 3 hari untuk musyawarah dulu dengan adik saya, dengan kakak saya, 3 hari ya. Nah, waktu 3 hari namanya masa khiyar. Bagi seorang penjual atau pembeli, boleh melakukan khiyar selama 3 hari ini. 3 hari 3 malam. Apakah mau melanjutkan jual belinya atau mau dibatalkan? Kesimpulannya adalah, kenapa ada khiyar majlis, khiyar AIB, atau khiyar syarat? Tujuannya adalah supaya penjual maupun pembeli itu merasa puas, bisa memilih barangnya, bisa yakin beli. Yang kedua adalah tidak ada kekecewaan. Kalau tahu begini mah saya nggak jadi beli. Kenapa kecewa? Karena nggak ada khiyar. Makanya ketika jual beli itu khiyar. Majelis sebelum berpisah, majelisnya sudah selesai. Yang kedua, khiyar syarat 3 hari ya Pak, saya mau diskusi dulu, musyawarah dulu jadi apa enggak. Atau Pak, nanti kalau ada cacat, ada kekurangan, nanti saya tuker atau kembalikan atau enggak jadi ya Pak. Nah itu khiyar. Jadi khiyar AIB kalau ada cacat. Khiyar syarat waktunya 3 hari. Khiyar majelis di tempat selagi belum berpisah. Tujuannya adalah supaya tidak kecewa, tidak menyesal, dan supaya puas. Sebagai seorang penjual, nanti mendapatkan uang puas. Sebagai pembeli, mendapatkan barang juga puas. Yang menjualnya ikhlas, yang membelinya ikhlas, kedua-duanya itu ikhlas. Inilah yang kemudian menimbulkan keberkahan. Usaha dagang merupakan usaha yang terbaik kalau memenuhi persyaratan-persyaratannya, kalau memenuhi rukun-rukunnya. Sehingga kalau hidup kita berkah, rizki kita berkah, kita akan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otak kita akan encer, mudah menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena yang kita makan adalah dari rizki yang barokah, jual belinya mengikuti aturan-aturan fikih. Demikian anak-anakku sekalian terkait dengan jual beli, kemudian tentang khiyar. Nanti Bapak menyertakan latihan dan soal-soal tentang jual beli dari mulai pengertian, kemudian rukun-rukunnya, kemudian syarat barang yang dijual belikan, kemudian jual beli yang tidak sah dan dilarang, ada jual beli yang sah tapi berdosa dan dilarang, terakhir tentang khiyar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.